Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tinta Batin. Gue seneng banget bisa ketemu kalian lagi di video kali ini. Di sini kita akan ngebahas topik yang pasti bikin banyak dari kalian tertarik, terutama buat para cowok yang lagi berjuang di fase paling tricky dalam hubungan. PDKT alias pendekatan. Sekarang gini, PDKT itu bisa jadi momen yang menentukan banget. Tapi faktanya, banyak banget pria yang nggak sadar kalau mereka sering banget melakukan kesalahan fatal saat PDKT, yang akhirnya bikin cewek yang mereka suka malah menjauh. Nah, di video kali ini gue bakal bahas 8 kesalahan yang sering pria lakukan saat PDKT sama wanita. Gue yakin banget, setelah nonton video ini sampai habis, lo bakal lebih paham tentang apa yang harus lo hindari supaya PDKT lo nggak berakhir jadi zonk. Jadi, duduk santai, siapkan kopi, dan jangan lupa buat subscribe channel ini dulu ya. Karena di sini kita selalu bahas hal-hal menarik seputar cinta, hubungan, dan kehidupan. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, terlalu agresif. Kesalahan pertama yang sering banget dilakukan pria saat PDKT adalah terlalu agresif. Gue tahu, ketika lo suka sama seseorang, lo pasti pengen banget mereka tahu perasaan lo secepat mungkin. Tapi sayangnya, terlalu agresif malah sering bikin cewek jadi ilfeel. Cewek itu biasanya butuh waktu untuk merasa nyaman. Kalau lo langsung ngebombardir mereka dengan pesan setiap menit, ngajak ketemuan tiap hari, atau bahkan langsung ngomongin soal perasaan lo di awal, itu malah bikin mereka ngerasa tertekan. Ingat, PDKT itu soal membangun koneksi secara perlahan. Misalnya, lo baru aja kenalan sama seorang cewek. Tapi di hari kedua, lo udah bilang, "Gue yakin banget lo adalah jodoh gue." Percaya deh, dia nggak bakal terkesan. Yang ada, dia malah mikir lo terlalu terburu-buru dan nggak serius. Solusinya gimana? Sederhana, pelan-pelan aja, fokus dulu buat bikin dia nyaman dan tunjukkan kalau lo adalah pria yang layak untuk dikenalnya lebih dalam. Jangan terlalu terburu-buru menunjukkan semua kartu lo di awal. Yang kedua, terlalu banyak membual. Gue ngerti, mungkin lo pengen impress cewek yang lo suka dengan cerita-cerita tentang betapa hebatnya lo. Tapi percaya deh, membual itu nggak akan pernah jadi cara yang efektif untuk bikin cewek tertarik. Contohnya, lo bilang kalau lo punya bisnis besar atau sering jalan-jalan ke luar negeri, padahal kenyataannya nggak begitu. Masalahnya, cewek yang pinter itu bisa dengan mudah mendeteksi kalau lo sedang melebih-lebihkan cerita lo. Kalau mereka tahu lo nggak jujur, itu bisa langsung menghancurkan kepercayaan mereka. Cewek lebih suka pria yang apa adanya dan jujur tentang dirinya. Jadi, nggak perlu sok-sokan cerita yang nggak sesuai realita. Kalau lo punya kelebihan, tunjukkan lewat tindakan, bukan lewat omongan. Yang ketiga, mengabaikan sinyal penolakan. Salah satu kesalahan paling besar yang sering dilakukan pria adalah mengabaikan sinyal penolakan dari cewek. Lo tahu nggak, cewek itu sebenarnya cukup jelas dalam menunjukkan apakah mereka tertarik sama lo atau nggak. Tapi sering banget pria nggak peka atau malah sengaja mengabaikannya. Contohnya, lo ngajak dia ngobrol lewat chat, tapi dia cuma bales singkat-singkat atau lama banget balesnya. Itu sebenarnya adalah sinyal kalau dia nggak terlalu tertarik. Tapi lo malah terus-terusan maksa ngobrol dengan harapan dia bakal berubah pikiran. Jangan kayak gitu. Lo harus belajar untuk menerima dan menghormati perasaan cewek. Kalau mereka nggak tertarik, jangan maksa. Lebih baik lo fokus ke orang lain yang memang punya ketertarikan yang sama. Yang keempat, mengumbar perasaan terlalu cepat. Nah, ini nih yang sering banget jadi kesalahan fatal. Banyak pria yang terlalu cepat mengungkapkan perasaan mereka. Padahal, cewek butuh waktu untuk merasa nyaman dan mengenal lo lebih dalam. Misalnya, baru beberapa hari kenal, lo langsung bilang, "Gue suka sama lo." Buat sebagian besar cewek, ini malah bikin mereka mundur, karena mereka merasa lo belum benar-benar mengenal mereka. Solusinya adalah sabar. Jangan terlalu cepat mengambil langkah besar. Fokus dulu untuk membangun kedekatan dan membuat dia merasa nyaman di sekitar lo. Yang kelima, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri.
Ini juga kesalahan yang sering banget terjadi. Ketika lo ngobrol sama cewek yang lo suka, lo malah terlalu banyak cerita tentang diri lo sendiri tanpa memberi kesempatan dia untuk berbicara. Cewek itu suka didengarkan. Kalau lo terus-terusan ngomong tentang prestasi lo, pengalaman lo, atau opini lo tanpa peduli apa yang dia rasakan, dia bakal merasa lo nggak benar-benar peduli sama dia. Jadi, pastikan untuk mendengarkan dia dengan sungguh-sungguh. Ajukan pertanyaan yang menunjukkan kalau lo tertarik dengan apa yang dia katakan. Ini bakal membuat dia merasa dihargai. Yang keenam, membuat janji yang tidak dipenuhi. Kesalahan ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa besar banget. Gini, cewek itu butuh seseorang yang bisa mereka percaya. Kalau lo udah bikin janji, tapi kemudian lo ingkar, itu bakal bikin dia mikir 2 kali tentang lo. Bayangkan ini, lo lagi PDKT dan lo ngajak dia buat ketemuan akhir pekan di kafe favoritnya. Dia udah excited banget, bahkan mungkin udah milih baju terbaik buat ketemu lo. Tapi tiba-tiba, di hari H, lo batalin tanpa alasan yang jelas. Cuma bilang, "Sorry, gue ada urusan lain." Gimana perasaannya? Kecewa banget. Karena buat cewek, hal kecil kayak gitu nunjukin kalau lo nggak serius. Tapi bukan cuma soal ketemuan ya. Janji-janji kecil lainnya juga penting banget. Misalnya, lo bilang bakal ngabarin dia nanti malam, tapi ternyata lo lupa atau malah ketiduran. Bagi lo mungkin itu hal kecil, tapi buat dia, itu jadi tanda kalau lo nggak peduli. Solusinya simple. Kalau lo bikin janji, pastikan lo bisa menepatinya. Jangan asal ngomong hanya untuk menyenangkan dia di saat itu. Kalau lo tahu ada kemungkinan lo nggak bisa memenuhi janji, lebih baik jujur dari awal. Cewek itu lebih menghargai kejujuran daripada janji manis yang kosong. Dan kalau ternyata lo terpaksa harus membatalkan janji, karena keadaan yang nggak bisa dihindari, kasih dia penjelasan yang jujur dan minta maaf dengan tulus. Tunjukkan kalau lo tetap menghargai waktunya. Yang ketujuh, terlalu bergantung pada chat. Nah, kesalahan yang satu ini juga sering banget terjadi. Lo mungkin ngerasa kalau chatting itu cara paling gampang buat PDKT, karena lo nggak perlu ketemu langsung dan bisa lebih santai. Tapi hati-hati, kalau lo cuma bergantung pada chat, lo bisa kehilangan banyak peluang buat bikin dia tertarik. Gini, chat itu memang bagus buat ngasih perhatian kecil, kayak nanyain kabarnya atau ngingetin dia buat makan. Tapi, chat punya keterbatasan besar. Lo nggak bisa benar-benar menunjukkan kepribadian lo lewat teks. Banyak hal yang bisa disalahartikan dalam chat, dan ini sering bikin komunikasi jadi nggak efektif. Contohnya, lo lagi chatting sama dia, dan dia cuma bales singkat-singkat kayak, "Iya," atau "Oh." Lo mungkin mikir, "Wah, dia nggak tertarik nih." Padahal, bisa aja dia lagi sibuk atau nggak mood buat ngobrol lewat chat. Tapi karena lo terlalu fokus sama chat, lo jadi kehilangan kesempatan buat memahami dia lebih baik. Solusinya, jangan cuma ngandelin chat. Usahain buat ketemuan langsung atau setidaknya telepon. Interaksi tatap muka itu jauh lebih efektif buat membangun koneksi dibandingkan chat. Ketika lo ngobrol langsung, lo bisa melihat ekspresi wajahnya, mendengar nada suaranya, dan lebih memahami apa yang dia rasakan. Dan kalau lo memang harus chat, pastikan obrolannya nggak monoton. Jangan cuma nanya hal-hal basi kayak, "Lagi apa?" atau "Udah makan belum?" Coba ajak dia ngobrol tentang topik yang menarik atau sesuatu yang dia suka. Ini bakal bikin dia lebih antusias buat ngobrol sama lo. Yang kedelapan, tidak percaya diri. Kesalahan terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah kurangnya rasa percaya diri. Percaya deh, cewek itu bisa banget ngerasain apakah lo percaya diri atau enggak. Dan rasa percaya diri itu adalah salah satu hal yang paling menarik buat mereka. Tapi sayangnya, banyak pria yang ngerasa minder saat PDKT. Mereka takut ditolak, takut salah ngomong, atau bahkan takut menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Akhirnya, mereka jadi terlalu hati-hati, atau malah jadi orang lain demi mencoba membuat cewek terkesan. Gue kasih contoh, lo lagi jalan bareng cewek yang lo suka. Sepanjang jalan, lo terus mikir, "Aduh, gue harus ngomong apa ya biar dia nggak bosen?"
Atau gue harus gimana biar dia nggak ninggalin gue? Pikiran-pikiran kayak gini bikin lo kelihatan nggak percaya diri, dan itu malah bikin dia ragu sama lo. Percaya diri itu bukan berarti lo harus jadi orang yang sempurna. Cewek nggak nyari pria yang nggak pernah salah. Mereka nyari pria yang bisa menerima dirinya apa adanya dan nyaman dengan siapa dirinya. Jadi, fokuslah untuk jadi versi terbaik dari diri lo sendiri, bukan mencoba jadi orang lain. Salah satu cara buat meningkatkan rasa percaya diri adalah dengan mengenali nilai diri lo. Apa kelebihan lo? Apa hal-hal yang bikin lo unik? Ketika lo tahu nilai diri lo bakal lebih yakin dalam bersikap dan nggak takut ditolak. Jadi, jangan takut untuk menunjukkan siapa lo sebenarnya. Percaya diri itu menular, dan kalau lo punya aura percaya diri, cewek yang lo suka pasti bakal ngerasain energi positif dari lo. Oke, itu dia 8 kesalahan yang sering dilakukan pria saat PDKT sama wanita. Setelah nonton video ini, gue harap lo bisa lebih peka dan hati-hati dalam menjalani PDKT. Ingat, PDKT itu bukan cuma soal bikin cewek suka sama lo, tapi juga soal menunjukkan siapa diri lo yang sebenarnya. Buat lo yang udah nonton sampai akhir, gue mau bilang terima kasih banyak. Lo udah nginvestasikan waktu lo buat belajar dan memperbaiki diri. Gue yakin, dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, lo bakal punya peluang yang jauh lebih besar buat sukses dalam PDKT. Sebelum gue tutup video ini, gue pengen denger pendapat lo. Dari 8 kesalahan ini, mana yang menurut lo paling sering terjadi? Atau mungkin lo punya pengalaman sendiri yang mau dibagi? Jangan ragu buat tulis di kolom komentar, karena gue selalu seneng baca cerita dari kalian. Jangan lupa juga buat like video ini, subscribe channel Tinta Batin, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Di sini, kita bakal terus ngobrolin hal-hal yang penting soal cinta, hubungan, dan kehidupan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan semoga lo sukses dalam perjalanan cinta lo.